dan netizen bilang dia gila. Ini brand image. Yo, back at it again. Ketemu lagi sama gue. Dan kita masih bergejolak sama pandemic COVID-19 dan segala macam. Kayaknya garis besarnya masih di situ-situ aja. Kita udah masukin new normal sih. Cuman di beberapa kota masih menjalankan PSBB dan protokol kesehatan masih tetap ketat. Ya, gue harap kalian semua di sana baik-baik aja. Udah mulai memasuki musim hujan juga, jadi kayaknya bakalan lebih risknya lebih gede lah. Maksudnya jaga-jaga kesehatan udah harus lebih diperkuat lagi. Oke, kemarin gue udah bikin pertanyaan di Instagram gue. Salah satunya yang lagi rame yang mungkin si undang-undang. Cuman untuk membahas itu gue butuh research yang lebih panjang kayaknya, karena gue nggak pengen cuman scratching the surface konten sekarang ini. Gue mau bahas yang nggak mesti terlalu banyak researchnya, dan gue akhirnya nentuin dari TikTok lagi. Cuman yang kali ini agak sedikit beda. Mbak-mbak yang itulah yang pamer-pamer handphone kameranya 3. Gue melihat siapa sih sebenarnya dan kenapa. Setelah konten gue yang kemarin-kemarin, finally gue terpaksa download TikTok karena there's a lot of things yang bisa gue pelajari di sana. Si TikTok itu sendiri ternyata betul platform yang nggak cuman isinya buat senang-senang doang, ada ilmu juga di sana. Gue bahkan gue banyak mendapat ilmu di sana. Jadi gue langsung search aja si mbak yang itu. Gue lupa sih namanya siapa, cuman kemarin sempat nongkrong di timeline TikTok dan Instagram gue juga. Aduh, fakta sinyal aing anjing. Bisa nggak berteman sama kalian? HP aku iPhone 6. Jawab. Nggak bisa. Minimal kameranya 3, ya, terus iPhone. Terus Ini, iPhone terus nih, iPhone. ini. Jadi kalau bau-bau dengan merek di luar iPhone kita nggak bisa terima. Terima soalnya. Minimal kamera 3, ada logo Apple, ada AirDrop. Oh, Ada AirDrop. kalau nggak nyambung, gimana kita nyambungnya? Ya, mereka Nggak nyambung. Nggak Kalau nyambung, nggak nggak bisa kirim nyambung. apa-apa. buat jadi temannya mereka ya, di yang gue baca di sini, buat menjadi temannya mereka atau masuk ke circle-nya mereka, ada standarisasinya, yaitu tadi dia bilang handphonenya minimal kameranya 3, minimal lah, maksimalnya mau kameranya 14 juga nggak apa-apa berarti, dan handphonenya mereknya harus iPhone. Thank God gue nggak pernah ada di circle yang ada standarisasinya seperti itu. Cuman mungkin sekarang udah ada, nggak tahu deh. Menurut kalian emang berteman itu ada standarisasinya? Kita lihat lagi yang lain. Video awalnya lah ya, awal mula si mbak ini muncul itu di video yang nyambungin HP kamera 3 itu kan. Ini, Selamat malam. Biar gue makan nggak capek. ini udah di duet sama orang karena video aslinya udah dihapus. Lagi iPhone, udah Pro Max. Kalau HP kalian apa? Xiaomi ya? Pantes cium tidak mampu. Oke. Ya, dia balik lagi menyambungkan dirinya, itu haknya dia sih sebenarnya. Gue nggak bisa ngomong lu sombong apa segala macam, enggak, itu haknya dia, totally haknya dia. Cuman ada nada, mungkin yang orang-orang perdebatkan itu ada nada menghina dari Simba ini. Ini handphone gue ini loh, handphone kalian apa, handphone kalian ini ya, oh, pantas tercium tidak mampu katanya kan. Mungkin itu yang menjadi perdebatan banyak orang. Tapi balik lagi yang gue bilang tadi, itu haknya dia, totally haknya dia. Dia mau sombongin apapun apa segala macam ya, yang gue sempat bahas di konten gue yang sebelumnya tentang influencer yang gue beli mobil A lah, beli mobil B lah, nunjukin hasil kerja keras apa dia segala macam. Achievementnya kalian kan itu gitu, kalian kerja keras apa segala macam, terus kalian dapat barang atau apapun dari pencapaiannya kalian, terus kalian ngeliatin ke orang-orang, yang nggak apa-apa, itu achievement, itu self reward. Gue bisa bilang itu self reward gitu. Cuman tidak berarti kalian harus merendahkan yang lain. Yang salah itu di sini cuman merendahkan yang lain. Kalau tidak ada nada merendahkan yang lain sih kayaknya aman-aman aja, tidak akan menjadi perdebatan juga gitu. Karena banyak juga kok influencer atau bahkan selebriti yang ada di Indonesia, mereka memperlihatkan apa, tapi dengan cara yang benar, maksudnya tidak menjelekkan yang lain, tidak menghina siapapun, aman-aman aja. Kalau yang satu ini ada nada menjelek, ada nada merendahkan, mungkin itu yang menjadi agak nggak enak di telinga aja gitu. Maksudnya ya jadi false nadanya gitu. Maksudnya kalau di musik ya ini false gitu. Nah, itu dia yang gue bilang. Orang bekerja keras terus dapat achievement terus dibanggakan, tidak masalah. Cuman di sini itu nadanya tetap menjelekan. Nadanya dia menjelekan siapalah ya, gue nggak tahu ya. Mungkin yang dia offense itu siapa gitu, yang dia serang itu siapa gitu. Tapi di sini banyaknya seperti itu, ujung-ujungnya endorsement, you know lah ya gitu.
Kalau mau gue runtut ke belakang, gue sebagai orang yang ya gue ada di posisi netizen yang mulutnya busuk di awal itu siapa? Cuman ya brand image-nya dia mungkin seperti ini gitu. Dia akan membangun image yang seperti ini. Mungkin dari awal dia sudah komit untuk brand image seperti ini ya, gue nggak tahu gitu. Gua rasa udah mulai cukup ya. Lu orang ngehujat gua tentang gua gila dan masukin gua ke rumah sakit jiwa. Gara-gara hujatan lu orang tuh tentang rumah sakit jiwa, cowok gua baca, gua diputusin. Puas tuh, gua dikira beneran gara-gara hujatan lu orang. Gua tuh gak gila. Yang gila tuh buat lu yang mutusin, gua jamin lu nyesel. Yang mau sama gua mah ngantri, bukan lu doang. Dan netizen bilang dia gila. Terlepas dari semua postingannya dia, kalau gue pribadi bilang ini brand image. Gue belum menyimpulkan apapun karena gue baru lihat beberapa videonya. Gue berasumsi ya ini brand image-nya dia seperti ini gitu. Kita lihat lagi yang lain. Ini banyak banget ya. Oh, dia membahas sesuatu yang Untuk Mbak di akun sebelah yang bagi-bagi makanan, saya sangat amat salut kepada Anda. nah, dia attacking someone. Dia menyerang seseorang gitu di sini. Mbak yang bagi-bagi makanan. Anda berjiwa sosial. Tapi lain kali mohon dibagikan untuk Pak Polisi juga ya, karena Pak Polisi itu adalah garda terdepan kita. Dan jangan lupa kamu juga jaga protokol kesehatan tentang COVID, karena corona itu nyata, bukan hoax. Kita boleh bercanda hal lainnya, tapi bukan sama corona. Corona itu nyata, Oke. guys, benar-benar nyata dan bukan hoax. Jadi tolong kalian jaga jarak, stay safe. Terus jangan lupa pakai masker, karena kita semua pastinya pengen ini cepat pulih. Ya ada sisi positif ya, dia mengingatkan orang-orang buat tetap menjaga protokol kesehatan. Kata mbaknya yang tadi, cuman tadi tetap ada nada minornya. Dia tetap attacking someone gitu. Lu mau ngingetin orang buat tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, terus kerumunan apa segala macam. Lu kan tinggal bilang buat kalian semua yang nonton video ini tetap jalankan protokol kesehatan, tetap hindari kerumunan. That's it gitu. It's not your fucking business. Sis, nada minornya ada. Sayangnya itu tetap, ya gue bilang tadi, ini mungkin brand image-nya dia tetap mau si konten yang dia bikin ini positif. Dia ngajak buat menjaga protokol kesehatan, dia pengen semuanya cepat pulih, itu positif. Cuman dia tetap selipin nada-nada minor. Bisa makin kelihatan ya kalau mungkin ini brand image-nya dia seperti ini gitu. Terus nah ini. Hai guys, selamat malam. Mau kasih tau aja, mau pamer kali ya, pamer malam enak kali ya. Alasan kenapa? Wait, haknya Mbak mau pamer, iya saya tahu gitu ya. Ini di sini viewers gue bulan ini 239 juta. Alasan kenapa banyak endorsement di TikTok. Yang nonton VT gue hampir 240 JT. Yang nonton aku hampir satu Indonesia. Oke, gitu. Cuman gue buka kolom komentar, isinya bisa gue bilang 98% bahkan makian. Ini isinya semua makian dan which is sama sekali tidak sehat menurut gue ya. Meskipun yang dikejarnya itu views, mungkin orang-orang yang konten kreator pun pada saat bikin konten yang mereka kejar itu views, yang mereka kejar itu insight gitu. Cuman mereka dikatakan kreator ya karena mereka memikirkan segala aspek pada saat mereka membuat konten, mereka sebagai kreator. Yang namanya kreator itu mereka memikirkan segala aspek dari A sampai Z. Konten mereka itu akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa, insightnya seperti apa, viewsnya akan sampai mana. Kalau misalkan hanya mengejar views dan hanya mengejar insight tanpa memikirkan aspek-aspek yang lain, gue tidak akan bisa bilang kalau mereka kreator. Karena kalau lo cuman mau ngejar viral, ya banyak, beberapa orang banyak ya yang viral dan stop making stupid people famous ya karena berhenti bikin orang stupid menjadi terkenal ya, karena banyak sekali orang yang menjadi terkenal karena kebodohan mereka. Gue di sini tidak menilai kebodohan maksudnya cara berpikirnya yang bodoh. Mungkin orangnya cerdas karena mereka tahu target marketnya di mana, makanya mereka rela melakukan hal-hal bodoh. Cara mereka mendapatkan achievementnya yang bodoh, bukan cara berpikirnya. Berpikirnya cerdas. Menurut gue berpikirnya cerdas, tapi yang mereka lakukan itu hal-hal bodoh. Itu sebabnya orang-orang yang viral cuman gara-gara hal-hal yang notabene tidak difikirkan aspeknya gitu. Aspek dari A sampai Z itu mereka nggak pikirin gitu. Yang mereka pikirin itu, yang mereka kejar itu I wanna be something dengan cara apapun gitu. Which is sangat-sangat tidak sehat sih menurut gue pribadi ya. Ini opini gue pribadi. Gue memposisikan diri sebagai netizen, gue memposisikan diri sebagai orang yang menikmati konten ya yang ada di platform tersebut, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Gue menikmati. Gue bisa bilang kalau mbak yang satu ini mungkin obses, become something. Kenapa gue bisa bilang ini obsesi? Karena begini, pada saat gue punya cita-cita, gue punya tujuan, itu ambisi. Manusia memiliki ambisi itu bagus. Karena apa? It will keep you survive. Cuman ada sedikit hal yang berbahaya juga dengan ambisi.
karena ambisi dan obsesi itu dua hal yang sangat-sangat hampir tidak bisa dibedakan. Maksudnya pada saat lo berambisi dengan pemikiran lo yang sehat, dengan nafsu dan emosi yang bisa lo kontrol, itu akan tetap sehat. Pada saat lo tidak bisa membedakan nafsu, emosi, keinginan, semuanya dicampur aduk, itu jatuhnya jadi obsesi. Biar gue nggak so tau, karena gue bukan ahli psikologi juga, gue bukan ahli psikolog, gue bukan psikiater, but I admit I have something issue with psychology gitu. Gue gak psychology issue yang pernah gue lewatin, gue struggle akan hal itu. Jadi sedikitnya gue paham poin-poin tentang psikologi. Sumber Google ya. Obsesi apabila kita artikan bisa dikatakan sebagai sebuah ambisi. Gue bener bilang. Dimana dari kedua hal tersebut memiliki pengertian yang hampir sama. Dalam psikologi sendiri, obsesi bisa dikatakan sebagai sebuah keinginan, kemauan dari seseorang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Namun hal tersebut juga memiliki persamaan dengan ambisi, di mana dari keduanya menggunakan hasrat dan juga nafsu untuk mencapai sebuah keinginan dengan disertai usaha yang cukup keras. Bahkan untuk usaha yang dilakukannya tersebut bisa dikatakan sangat memaksa agar nantinya bisa mendapatkan keinginan yang ingin dicapainya. Memaksanya ini yang agak sedikit kurang tepat kali ya, karena si orang yang tadi itu awalnya dia berambisi mencapai kesuksesan dengan caranya dia sendiri, berubah menjadi obsesi. Cuman di sini ada beberapa poin kemiripan orang yang obsesi dengan yang Mbak tadi. Mbak tadi udah nggak peduli, dia dihujat, isi komennya semua makian apa segala macam, dia udah nggak peduli. Tujuannya dia apa? Insight, views, endorsement. Sekalipun dia mendapatkan itu semua dengan cara hujatan, dia udah nggak peduli. And that's, buat gue pribadi itu namanya obsesi. Mbak yang satu ini dia sudah terobsesi akan ketenaran, mungkin sangat-sangat tidak sehat sih menurut gue pribadi ya. Karena yang lainnya, obsesi sendiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah kemauan dan keinginan yang terlalu mendalam, di mana dalam hal ini menggunakan emosi yang memang sulit dikendalikan dan juga berbagai sifat berlebihan yang dipakai agar nantinya bisa mendapatkan hal yang diinginkannya. Dia udah terobsesi, kemauannya dia udah keras banget untuk mendapatkan hal yang dia pengen, dan dia melupakan segala aspek. Dia udah nggak mikirin aspek A sampai Z, dampaknya akan seperti apa. Dia udah nggak mikirin, yang penting tujuan gue capai. Itu obsesi. Bahayanya, kenapa gue bisa bilang ini nggak sehat? Karena ini berbahaya. Bahayanya apa? Kalau obsesinya Mbak ini tercapai, ya mungkin itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat dia. Tapi kalau sampai tidak tercapai, resikonya stres dan bahkan mungkin depresi, dan banyak banget selebriti-selebriti di luar yang mengakhiri hidupnya karena mereka tidak bisa mencapai obsesinya. Jadi gue mau ngasih sedikit saran buat lo semua. Kita harus bisa bedain gitu. Pada saat kita punya ambisi, jaga itu tetap menjadi ambisi yang sehat apa segala macam, ya itu kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Jangan sampai berubah menjadi obses gitu. Pada saat itu sudah berubah menjadi obses, kita tahu kapan kita harus berhenti gitu. Sebagai manusia emang bagus gitu. Kita punya tujuan, kita punya cita-cita. Cuman pada saat kita punya tujuan, kita punya tekad yang kuat buat mencapai tujuan itu, tapi dicampur dengan emosi yang meledak-ledak, jadinya obses. Dan kita sendiri yang tahu kapan kita harus merubah itu semua. Karena yang Mbak tadi lakukan itu, dia sudah tidak bisa menilai. Gue nggak obses dan gue melakukan hal yang benar. Di situ sih titik keliruknya gitu. Dan gue bilang ini bisa terjadi dalam hal apapun, nggak cuman dalam pencapaian karir atau cita-cita. Di relationship pun sering sekali terjadi. Makanya setelah gue paham sama diri gue sendiri, gue bisa menentukan apa sih yang gue mau, harus dengan cara apa sih. Karena nggak semuanya pencapaian itu bisa kita dapat. Ya kita harus memahami diri kita sendiri sebelum kita memahami apa yang kita mau gitu. Pada saat kita nggak tahu potensi kita sampai mana, kita nggak tahu kalau kemampuan kita sampai mana buat mendapatkan si achievement yang tadi kita mau, ya jadinya obses. Apapun deh pokoknya, gue nggak mampu melakukan hal ini tapi gue pengen jadi ini ya, gue melakukan apapun buat hal itu, ya itu jadinya obses gitu. Tapi pada saat kita ya gali dulu potensi lu pahami dulu diri lu kenali dulu diri lu. Oh, gue tuh potensi gue tuh di sini, niat gue di sini, kayaknya bertolak belakang, cari jalan tengahnya seperti apa. Itu sih dari gue pribadi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti Mbak yang tadi. Ya kita harus seperti itu sih menurut gue pribadi. Tapi it's all depend on you juga ya, tergantung pribadi masing-masing juga. Kalau misalkan kalian punya pemikiran yang beda dan mungkin kalian punya pemikiran yang lebih baik, bisa di-share juga sama gue, siapa tahu ilmu juga buat gue. Terus poin paling penting ya, kejadian yang seperti ini tuh sering sekali terjadi di circle media sosial ya, di circle kita lah ya. Maksudnya orang-orang yang melakukan hal-hal bodoh lalu menjadi sosok yang terkenal atau sebagainya. Kok bisa? Pertama, budaya bersosial media di kita yang dicari memang yang seperti itu gitu. Makanya mungkin ada orang-orang yang punya target pasar ya udah target pasarnya yang seperti itu aja. Rela dihujat, rela menjadi bahan bulian karena tahu bakalan dapat spotlight. Jadi mereka itu tidak akan muncul kalau budaya
gaya bersosial media kita lebih ke ada kasus-kasus seperti ini, skip aja lah, gak usah dikasih spotlight, gak usah dikasih panggung gitu. Cara nggak mesti dikasih panggung itu, lu datang ke sosmednya, lu datang ke Instagramnya katakan atau ke YouTube-nya, terus gue nggak ngasih spotlight kok, gue cuman komen maki-maki apa segala macam, menghujat, itu tetap spotlight karena ada beberapa pihak katakan endorsement, mereka tidak akan menilai positif negatif si kontennya. Selama insight-nya bagus, mereka bakalan tetap masuk yang tetap akan bikin benefit juga buat orang yang melakukan itu meskipun kontennya negatif. Gue yakin netizen di Indonesia sekarang udah mulai udah pada pinter lah. Kita tahu kok caranya harus seperti apa. Pada saat ada konten-konten yang sedikit ya katakan negatif, ya udah mending di skip aja. Nggak mesti di komen, dihujat, nggak usah. Itu tetap ngasih spotlight, itu tetap ngasih panggung kok. Ya mungkin di konten kita yang sekarang ini dulu yang gue bahas, sambil gue akan coba research juga karena kemarin udah banyak yang request tentang undang-undang omnibus itu. Gue bakalan research sebanyak-banyaknya, cari dulu source-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe. Thank you for watching this. See you guys in the next video. Peace out.